mengambil pelajaran. Maka terjadi lagi. Baik, kalau gitu bisa disimpulkan ya, bahwa jarak ini ya bukan pada dasar atau dalil, tapi lebih kepada untuk keamanan. Ya, mau dasar apapun, mau keamanan, itu beragama supaya aman, hidup supaya aman. Aman. Jadi ini bukan ajaran sesat menurut Anda ya? Bagaimana sesat? Saya ini takut sesatan. Bagaimana sesat? Saya takut kesesatan. Saya tidak pernah mengatakan orang lain sesat, saya benar. Nah, berikan hak juga, jangan disesatkan saya. Kan namanya persatuan Indonesia terjangkau. Baik, soal sesat ini kan bukan cuma itu alasannya. Kembali lagi ke video, karena ini selalu dasarnya adalah video yang kemudian beredar. Di video itu ada seorang non-muslim yang menjadi bagian dari sebuah prosesi sholat itu, yang duduk di situ. Ini sesuatu yang juga dianggap tidak benar. Siapa yang mengatakan itu tidak benar? Quran tidak mengatakan itu tidak benar. Orang bangsa Indonesia, sahabat karib, ingin duduk bersama, silakan. Memang sholat ini untuk apa? Sholat itu berdoa. Nah, mengapa ada orang lain? Saya tidak mengatakan beragama lain. Sahabat saya duduk, terus saya nanti sholat bagaimana? Silakan, punya cara sendiri. Dan kemanusiaan yang adil dan beradab itu harus diterapkan begitu, dan tidak menyalahi. Apatah lagi ini sholat, tidak akan mengganggu. Yang nggak boleh kan setan dan iblis yang kumpul dengan kita. Itu kan keyakinan Anda ya? Nah, keyakinan, kalau nggak yakin untuk apa dilaksanakan? Walaupun orang lain yang mengkritik Anda punya keyakinan yang berbeda. Keyakinan orang. Undang-undang dasar kita ini memberikan kebebasan menjalankan agamanya dan keyakinannya dan kepercayaannya. Ya, tadi kita dengarkan bersama bahwa beliau menyatakan, saya tidak sesat, jangan sesatkan saya. Saya tidak pernah menyesatkan orang lain. Ini masalah soft ya. Ini dikatakan soft ini boleh laki-laki dan perempuan bergabung di satu tempat berlandaskan dengan Al-Quran. Al-Quran yang mana ya? Coba kita dengar lagi. Terus apa yang dikatakan sesat itu? Coba Mas Andi simpulkan apa sesatnya kalau bisa. Pernyataan Anda yang juga dinilai kontroversial adalah bagaimana kalau sholat itu dipimpin oleh seorang wanita sebagai khotib, sebagai imam sholat. Ya, saya yakin bisa. Tapi ini juga menurut yang mengkritisi Anda, ini pemikiran yang salah, yang tidak lazim, yang sesat, dan seterusnya dan seterusnya. Pemikiran itu boleh, mereka mengatakan pemikiran kita salah, silakan. Tapi ini yang kita katakan, ini manusia yang punya hak untuk hidup dan beragama dan menjadi, katakan khotib. Apa salahnya? Saya baru bercita-cita itu, saya umumkan, siap-siap wahai anak-anakku, engkau akan jadi khotib. Baik yang perempuan, baru akan. Gagasan ini belum Anda laksanakan? Belum, tapi akan saya laksanakan. Setelah ribut-ribut ini Anda tetap saya laksanakan. Itu hak asasi. Jadi yang memberi pesan keagamaan itu jangan laki-laki saja, wanita juga harus diberi hak untuk menyampaikan di mimbar. Mungkin bagi kaum perempuan pandangan Anda seperti ini memberikan kebanggaan bagi mereka. Tapi kan kita sedang berbicara mengenai kritik dalam koridor beragama. Ini beragama. Perempuan jadi khotib. Ya kalau tidak di Jumat, taruhlah seperti tausiah itu
itu kan juga namanya khutbah ya, menyampaikan narasi dalam bidang agama ya. Tapi kalau perempuan jadi khotib Jumat, mana sah Jumatnya orang ya? Tidak mungkin sah Jumatnya orang kalau khotibnya perempuan. Kenapa? Karena perempuan itu tidak wajib sholat Jumat, bukan kewajiban bagi perempuan untuk sholat Jumat. Dan terus juga perempuan itu kalau dia khutbah dan semuanya laki-laki untuk sholat Jumat, masa dia sendiri perempuan? Sahabatku yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala, ini boleh perempuan itu jadi khutbah Idul Adha, Idul Fitri kalau jamaahnya itu perempuan semua, tidak ada laki-laki. Boleh perempuan itu jadi imam sholat kalau jamaahnya itu perempuan semua, tidak ada laki-laki. Tapi kalau ada laki-laki di sana, maka perempuan tidak boleh menjadi khotib, terutama di sholat Jumat. Kenapa? Karena sholat Jumat itu wajib bagi laki-laki, bukan perempuan. Perempuan lebih afdol dia ketika Jumat sholat zuhur di rumah, itu perempuan ya. Tapi kalau laki-laki itu wajib ya, man taraka thalatha Jumat taba'allahu ala qulubihim. Nah, ini bagi laki-laki, barang siapa yang meninggalkan sholat Jumat 3 kali secara sengaja, muta'ammidan ya, secara sengaja, taba'allahu ala qulubihim, maka Allah menutup mati hati orang itu. Berarti orang-orang yang meninggalkan sholat Jumat bagi laki-laki itu adalah orang munafik ya. Tapi di sini kalau perempuan itu lebih afdol, dia itu sholat di rumahnya, lebih afdol. Baik itu, ini kita bicara masalah agama ya, masalah syariat, berarti kita bicara masalah hukum. Hukum apa? Hukum tata cara beragama, bukan tata negara. Kalau kita berbicara masalah PPKN ya, atau pendidikan Pancasila, ya Panji Gumilang tidak salah kalau kita berbicara masalah itu di ranah negara ya, karena berhak ya, berhak keyakinan itu ya bebas di Indonesia ya. Tapi satu, jangan pakai agama Islam, Pak Panji ya. Jangan pakai agama Islam, karena agama Islam ini sudah sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina ya. Nah, ini al-yawma akmaltu lakum, ini haji wada'nya Nabi Muhammad SAW. Nabi ini ketika itu menyampaikan khutbah terakhirnya di haji wada itu dengan turunnya ayat yang terakhir, al-yawma, pada hari ini, akmaltu lakum, aku sempurnakan untuk kalian, dinakum, agama kalian, wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku sempurnakan juga nikmat-nikmatku pada kalian. Berarti di sini sudah menunjukkan agama itu sudah sempurna, Pak Panji ya. Nah, kalau agama itu sudah sempurna seperti ini, janganlah engkau tambah-tambah lagi ya. Maksudnya engkau rubah-rubah lagi, taghayyar ya. Karena perempuan khairus sufufin nisa wara'aha, sebaik-baik saf perempuan itu paling belakang, wa khairus sufufir rijal ya qaddamaha ya, yang paling depan. Sebaik-baik saf perempuan, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik saf laki-laki adalah yang paling depan. Kalau antum ini menyatakan statement seperti ini ya, kalau ranahnya bidang agama, ya jelas antum taghayyar, antum merubah ya, merubah sesuatu yang sudah mutlak yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW ya. Nah, tapi kalau ranahnya di bidang negara,
ya negara menjamin hak kebebasan umat beragama. Berarti bisa jadi antum ini akan membuat agama baru. Apa bedanya dengan antum ya Ahmad Musaddiq, nabi palsu? Ya, kalau gaya antum bicara seperti itu, terus antum mengatakan statement bahwa ini berlandaskan dari Al-Quran. Kalau seandainya Al-Quran, coba mana dalilnya? Ya. Nah ini kalau antum menyatakan ini sesuai dengan akal pikiran nalar antum, ya tidak bisa. Ya. Seperti yang antum katakan di awal itu, jangan sesatkan saya tidak sesat, antum bilang gitu. Ya kalau antum berlandaskan undang-undang, ya antum tidak sesat. Kalau berlandaskan undang-undang, karena negara menjamin hak dalam beragama. Orang mau mengambil agama Protestan, mengambil agama Kristen, mengambil agama Hindu, mengambil agama Buddha, itu hak-hak orang dan negara menjamin akan hal itu. Akan tetapi ranah konteksnya antum di sini itu adalah bukan ranah negara, tapi yang antum ambil konteksnya di sini itu adalah ranah agama Islam. Dan ranah agama Islam itu sudah memiliki aturan dan peraturan yang sudah ada dan sudah dari sejak 1400 tahun yang lalu sudah ada, dan itu semua yang dipakai oleh umat muslim. Tatkala antum menyampaikan statement yang seperti ini, ya wajarlah orang mengkafirkan antum. Ya, orang bilang antum itu sesat. Kenapa? Karena antum taghayyar, merubah satu tatanan yang memang usul bukan furu'. Ya, usul bukan furu'. Nanti kita lanjut lagi supaya videonya tidak panjang ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.